Sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhanya untuk kita semuanya, amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa berjuang, bersabar untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah nantinya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk menyampaikan materi dengan judul Menjaga Persaudaraan di Era Modern. Muncul ya. Kenapa materi ini bisa kita sampaikan? Karena ini sangat urgen dan sangat penting sekali dalam situasi yang serba canggih ya. Kadang dengan sebelah saja ngomong itu pakai SMS gitu. Padahal ngomong langsung gitu kan bisa gratis lagi, nggak usah paketan. Jadi Allah kasih kita semua sarana itu gratis, tapi orang justru dianggap mempersulit situasi dan lain sebagainya. Padahal kita berbicara langsung itu lebih pas, lebih mengena, dan bahasanya mungkin kesalahannya sedikit lah. Tapi kalau lewat WA kan banyak salahnya. Ngetik, saya diedit, dan lain sebagainya. Nah, itu. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita tadabburi sebentar ya. Tadi sudah ini. Kok enggak keluar suara start tadi? Soundnya itu di ini. Oh, belumnya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'amad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad wa sabba 'alayhim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara 'alayhi rizqahu fa yaqulu
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل نفوسنا Ya, itu tadi tadabbur kita surat Al-Fajr. Bisa diulang-ulang untuk menjaga keistiqomahan kita dalam melakukan kebaikan, insyaallah. Untuk selanjutnya adalah materi kita menjaga persaudaraan. Ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 disebutkan. Ayat ini paling kita hafal, insyaallah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu kalau ada perselisihan, baik itu kecil maupun besar. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah menafsirkan ayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya
nomor hadis 7.900. Kita tahu Imam Ahmad ini menghafal kurang lebih 1 juta hadis. Kita tidak usah hafal lah, membaca kitabnya aja mungkin langsung keriting gitu. Beliau hafal kurang lebih 1 juta hadis. Dan kitabnya sekarang yang dicetak, kitab Musnad Imam Ahmad itu ada 50 jilid aslinya. Itu kalau diterjemahkan itu bisa 100-200 jilid itu. Kalau per jilidnya per subjudulnya. Sebelum disarah itu Fathur Rabbani. Kita baca itu, sudah usah hafal, baca itu saja langsung keriting gitu. Disebutkan di sini, ana aulan nasi bi Isa bin Maryam fil ula wal akhir. Kata Rasulullah, aku lebih berhak atas diri Isa putra Maryam dari semua manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Rasulullah membatalkan klaim orang yang dijadikan Nabi Isa sesembahan dan lain sebagainya. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana hal itu terjadi wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun. Nabi itu semua bersaudara. Min allati wa ummahatuhum syatta, dari ibu yang berbeda dari satu ayah. Dari satu ayah dan ibu yang berbeda. Ayah kita satu aslinya, Nabi Adam alaihissalam. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Apa agamanya Nabi kita? Islam, tidak ada selain itu. Karena nanti di surat Al-Imran dibantah, wa may yattaqi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Berarti Allah tidak mengakui agama selain Islam. Al-Maidah 3 udah jelas itu. Wadinuhum wahid, agama Nabi kita satu, dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Falaysa bainana nabiyyun, antara aku dan Isa itu tidak ada nabi. Jarak Rasulullah dengan Nabi Isa itu kurang lebih 600 tahun, dan itu tidak ada nabi. Ayah dan ibu Rasulullah itu wafat di Jeddah yang tidak ada nabinya. Maka orang mulai mencari-cari alasan bahwa ayahnya Rasulullah akan masuk neraka, ibunya masuk neraka karena tidak ikut Islam. Padahal ayahnya Nabi SAW dengan ibunya itu di masa Jeddah tidak ada nabi. Setelah Nabi Isa diangkat, bukan wafat ya, Nabi Isa diangkat 600 tahun itu tidak ada nabi. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang sebelum mengutuskan nabi kepada mereka. Itu salah satu alasan disebutkan bahwa ayah ibunya Nabi SAW masuk surga. Yang sangat uniknya itu, agama yang sebelumnya Islam yang diembankan kepada kaum Bani Israel itu habis, tidak ada sisanya. Mereka membangun peradaban Islam yang gagal. Itu nanti di Al-Baqarah sama Al-Imran. Itu dikupas semua oleh Allah tentang kegagalan mereka membangun peradaban Islam. Menjaga amanah Allah agar agama ini itu tidak rusak, mereka tidak berhasil. Coba kita bandingkan antara Rasulullah dengan kita, berapa tahun jaraknya? 1500 tahun. Apa agama yang dibawa oleh Rasulullah Islam itu rusak, malah berkembang kan? Maka Allah memuji umat ini adalah dengan ayat kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah umat yang sangat berkualitas. Karena bisa menjaga peradaban ini, Islam ini tidak runtuh. Ajarannya terus berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan realitas hari ini, Islam itu jumlahnya kalau orang barat persisnya 1,6 miliar. Tapi kalau orang Islam yang menilai secara objektif itu 2 miliar lebih umat Islam hari ini di seluruh dunia. Tapi di akhir Nabi Isa, kaum Bani Israel itu kan tinggal belasan orang. Berapa pengikut Nabi Isa alaihissalam? 12-13an.
Nabi Nuh yang 950 tahun bersama kaumnya itu berdakwah itu. Umur asli Nabi Nuh itu 1300 tahun. Tapi sama kaumnya saja berdakwah 950 tahun. Berapa ngikut? Satu perahu. Sedikit. Itu pun bersama binatang-binatang kan. Hanya dek atasnya aja manusia ini. Sedikit. Jadi kita ini adalah, sekalipun yang hadir di sini sedikit, tapi Allah memuji kuntum khairu ummatin. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Karena bisa menjaga agama ini. Ini bukan warisan ya. Ini agama dari Allah Subhanahu wa taala yang memang kewajiban kita untuk menjaganya. Dikuatkan dalam hadis Imam Bukhari nomor 3187. Imam Bukhari menghafal hadis kurang lebih 500.000. Tapi 300.000-nya itu hadis dhaif. Tapi tidak satu pun hadis dhaif yang beliau hafal itu dimasukkan ke dalam kitabnya, tidak ada. Dan itu sekaligus untuk membantah mereka yang mengatakan fadailul amal bihadisin dhaif. Keutamaan beramal dengan hadis dhaif. Karena Imam Bukhari menghafal 300.000 hadis dhaif tapi tidak dipakai. Kata beliau di hadis Imam Bukhari ini hampir sama redaksi dengan riwayat Imam Ahmad, saling menguatkan saja. Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa ibnu Maryam. Fid dunya wal akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa Nabi ngomong gitu? Pernah ketemu. Nabi Muhammad SAW pernah ketemu dengan Nabi Isa. Di mana ketemunya? Di langit kedua. Nabi Isa di langit kedua itu bersama sepupunya Nabi Yahya alaihissalam. Karena ibu Nabi Yahya dengan ibu Nabi Isa itu saudara kandung. Kakeknya satu. Siapa kakeknya? Imron. Ali Imran surat ketiga. Itu kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Ayahnya Maryam itu Imran itu. Surat Ali Imran. Umur Nabi Isa naik ke langit itu 33 tahun. Sampai sekarang. Umurnya tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena di langit itu tidak tersentuh dengan zaman dan waktu, jadi umurnya tetap. Tapi kalau di dunia, dan nanti turun di usia 33 tahun Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu persi Islam tidak meninggal. Tapi kalau persi Kristen berbagai sekte, Kristen Katolik, Ortodok dan seterusnya, Nabi Isa kadang hidup kadang mati gitu. Karena setiap tahun itu kan wafat, habis itu turun lagi kan. Tidak jelas. Karena Al-Quran menggambarkan di itu An-Nisa 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Jadi mereka ragu gitu. Tapi Islam jelas bahwa Nabi Isa masih hidup. Wal anbiya'u ikhwatun, kuncinya di sini. Nabi itu adalah bersaudara, semuanya sama, saudara. Li'allatin ummahatuhum syatta. Dari satu ayah dan ibu yang berbeda-beda. Wadinuhum wahid. Agama kita adalah satu, Islam, bukan yang lainnya. Kalau agama yang lain itu diambil dari tempat lahirnya simbol agama itu. Tapi kalau Islam diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, As-Salam. Jadi Islam itu adalah agama milik Allah satu-satunya. Ukhuwah kita atau persaudaraan itu harus diikat dengan 3 hal intinya itu. Kalau kebalik ini ya, 4 dulu baru 3. Zamannya mungkin sudah kebalik. Ya gitu. Baik. Iman ya, ukhuwah itu harus diikat. Yang pertama adalah iman. Ya. Kalau tidak diikat dengan iman, tidak lama, terbatas.
Apalagi diikat dengan nomor 4 bawah ya, maksudnya di sini 3 yang tertulis ya. Dengan faktor dunia ya, jadi sangat terbatas. Innamal mu'minuna ikhwatun tadi. Jadi faktornya iman. Kenapa harus iman? Karena biar bisa abadi, biar bisa lama ukhuwahnya itu berjalan. Jadi modusnya tidak ada. Dan itu yang lebih kuat. Yang kedua adalah harus diikat dengan Al-Quran, karena di dalam Imran itu menyebutkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jadi hablullah di sini adalah Al-Quran. Itu tali yang paling kuat untuk mengikat persaudaraan kita. Al-Hujurat ayat 10 tadi itu pengikatnya. Satu ayat itu cukup kuat ikatannya, karena Al-Hujurat ayat 10 itu mengalir di dalam darah kita itu, menyatu dengan daging-daging kita itu, masuk ke dalam tulang-tulang kita itu. Dan ayat-ayat Al-Hujurat ayat 10 itu akan masuk ke dalam kepala kita, menjadi ide kita, menjadi gagasan kita, menjadi cara pandang kita untuk memperkuat ukhuwah dengan iman tadi itu. Ayat itu harus masuk ke sana. Kalau dia hanya di lisan, ketemu teman dikecewakan sedikit, kita ya sudah, ngambeknya itu lama. Di SMS tidak dibalas, di telepon juga tidak diangkat, nomornya diblokir, lewat media yang lain juga tidak respon, kecewa sedikit. Karena ikatan kita, ukhuwahnya itu tipis, setipis tisu mungkin barangkali. Jadi kesenggol dikit, kecewa sedikit, udah nggak mau ketemu gitu. Maka kalau kita ikat dengan iman dan Al-Quran itu, nggak apa-apa lah gulat-gulat di jalan, tapi besok selesai gitu. Jangan terus dibawa ke dalam mimpi, dibawa panjang ceritanya. Gitu. Jadi ukhuwah kita sangat tipis. Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa ukhuwah itu harus diikat dengan Al-Quran. Hablullah itu, talinya itu harus kuat, talinya harus kuat. Jangan tali yang bekas ikatannya, harus yang baru, pemahaman baru, semangat baru, wawasan baru. Jangan wawasan yang lama saja sampai hari ini udah berubah-berubah gitu. Nah itu, apalagi situasi sekarang, menjaga ukhuwah itu, persaudaraan itu susah. Saudara kandung saya hanya merebut 1 jengkal itu saja harus tarung kan. Anaknya bahkan melaporkan ibunya biar dipenjara, masuk pengadilan dan seterusnya untuk diambil hartanya, karena memang tipis. Orang tua yang harus dimuliakan ternyata harus disingkirkan atau dipenjarakan. Nah itu. Yang ketiga adalah ya dengan Islam itu. Kalbunyan, kalau di bunyanun marsus, seperti bangunan yang bersusun-susun ke atas. Ide membuat bangunan tingkat itu dari ayat itu, bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun ke atas, kokoh. Jadi biasanya kalau bangunan tersusun ke atas itu kokoh karena memang pondasinya kuat, besinya banyak. Jadi ketika Islam itu dibangun dengan pondasi yang kuat, itu iman tadi pondasinya, kemudian pengikat besinya itu adalah hablullah, talinya dengan ayat-ayat Al-Quran, maka keislaman kita itu akan kokoh bertahan dalam waktu lama gitu. Kalau tidak diikat dengan itu, dengan 1 kardus mie, kemudian 2 kilo beras, kemudian beberapa minyak, itu orang keluar loh dari Islam. Banyak enggak kasusnya? Banyak. Dengan mie itu loh, orang keluar dari Islam, mie. Orang makan langsung keriting gitu. Berapa kilo gula, kilo ini, setiap bulan diantar ke rumahnya. Kamu ngapain dari Islam? Miskin kamu dari Islam, keluarlah. Miskin kamu di Islam. Tuhan yang kamu kembah juga enggak kelihatan. Kamu yakin kamu akan ditolong? Orang miskin kamu setiap saat sudah ditolong.
Jadi memprovokasi gitu. Tipis, ya udah. Ada yang dibayar per bulannya 2 juta. 2 juta. Sudah kamu doa Islam, tapi kami setiap bulan gaji Anda. Yang penting enggak usah balik ke Islam. Bayar. Ait. Yang terakhir, tidak ada motif kepentingan dunianya. Jadi ukhuwah itu jangan dimotif dunia. Jadi ketika orang itu hartanya mungkin orang kaya, kita berteman, ketika dia sudah miskin kita tinggal dan lain sebagainya, maka itu akan terbatas. Satu-satunya yang kuat itu adalah dengan iman kita itu. Karena Nabi semua mengikat persaudaraannya itu dengan agama itu, dengan iman mereka. Makanya dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu terikat ukhuwahnya itu karena pengikatnya itu dengan iman, bukan dengan waktu, bukan dengan dunia, bukan dengan harta dan lain sebagainya. Tidak merusak persaudaraan di antara kita. Nah, yang merusaknya ini Rasulullah ngasih ngerinci. La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Sekarang mungkin muncul gitu ya, singgung dikit udah langsung, apalagi beda pilihan udah. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki, itu yang paling banyak itu. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, maksudnya bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Itu Nabi minta ke kita begitu. Wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasi layalin, janganlah seorang di antara kalian mendiamkan saudara kalian lebih dari 3 hari 3 malam, itu tidak boleh. Lebih dari itu maka dosa ditanggung keduanya, sampai keduanya saling memaafkan. Kalau sampai kiamat mereka tidak bertemu, tidak saling memaafkan, berarti urusan mereka dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik gitu. Saya lupa namanya karena sudah saya baca udah lama, 10 tahun yang lalu. Seorang ulama yang beliau itu setiap malam ketika mau tidur itu beliau selalu memaafkan semua orang yang pernah bertemu, berinteraksi yang bersamanya. Dimaafkan, ya Allah aku maafkan si fulan. Disebut namanya, ya Allah aku maafkan si fulan, si fulan. Padahal beliau udah punya salah dengan orang-orang itu, tapi dimaafkan. Dimaafkan, bukan nunggu orang itu minta maaf kita dulu. Kita kan gengsi kan, mau maafkan orang salah dulu, siapa kan sana, masa aku mau maafkan, sorry aja gitu. Gengsi kita. Tapi ulama ini coba mempraktekkan gaya Nabi, wa'afina anin nas, maafkanlah kesalahan manusia. Itu Nabi begitu, dimaafkan. Yang membunuh Nabi dimaafkan, Nabi maafkan. Tapi kita nunggu orang itu maaf dulu kita kan, baru mau maafkan aja susah masih, karena dengki kita itu begitu kuat mengikat hati kita. Nah, suatu hari ulama tadi ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, ya Syekh, kenapa Anda memaafkan orang-orang itu padahal Anda tidak punya salah? Jawab beliau itu luar biasa gitu. Mungkin kita bisa belajar dari beliau. Kata beliau, saya tidak mau mati malam ini dan saya masih ada urusan dengan manusia, tidak mau saya. Biar nanti urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saya tidak mau berurusan dengan manusia. Karena berurusan dengan manusia, masalah ini saja itu ruwet nanti selesainya. Lama kita di padang mahsyar berdirinya itu. Itu. Jadi lapangkan hati kita, ngikuti Nabi, wa'afina aninas, maafkan dulu orang. Masalah dia mau minta maaf kepada kita itu urusan belakang sudah. Cuman sanggupkah kita memaafkan mereka terlebih dahulu sebelum mereka minta maaf ke kita? Itu persoalan hati kita. Apalagi dia dulu yang bikin gara-gara kan, masa kita yang memaafkan dia, kok enak aja gitu. Padahal pada saat itulah kita mendapatkan pahala yang gratis itu.
Ada orang menghina kita itu pahalanya ngalir ke kita. Pahala dia dikasih ke kita, dosa kita dikasih ke dia. Enak kan? Gratis. Imam Malik kalau tidak salah itu pernah difitnah, dihujat, dicaci maki, pokoknya dituduh jelek lah. Itu sampai fitnah itu sampai ke telinga Imam Malik di wilayah itu. Kalau tidak salah Imam Malik ya. Nanti kalau ada yang tahu koreksi karena saya agak lupa namanya. Tapi inti ceritanya gitu. Ketika informasi sampai ditanyakan dari siapa berita itu muncul awalnya, disebutkan nama orangnya dari si fulan. Maka beliau itu menyiapkan satu hadiah dibungkus gitu ya. Karena fitnah menyebar cukup kuat, apalagi yang difitnah ulama kan, itu kuat itu. Kalau sekarang ya buzzer lah katakan gitu. Nah, dicari alamatnya ketemu. Beliau membawa hadiah, bungkus hadiah, kemudian dibawa ke rumahnya. Assalamualaikum. Masuk, waalaikumsalam. Yang buka pintu dia kaget. Ternyata orang yang pertama datang ke rumahnya itu adalah orang yang dia fitnah gitu. Kaget. Ngobrol intinya, saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Wih, tambah kaget dia. Ini ada hadiah untuk Anda, terima kasih atas kebaikan yang diberikan. Kata orang itu, kebaikan apa? Selama ini kan saya memfitnah, ngaku akhirnya kan, ngomong sendiri. Karena dia tertekan didatangi, ini biasanya orang itu ngaku. Nah, gitu. Saya kan fitnah Anda. Dijelaskan oleh beliau. Ketika Anda menuduh saya, memfitnah saya, macam-macam itu, maka seluruh amal Anda, kebaikan Anda itu akan diberikan kepada saya, dan semua dosa saya akan diberikan kepada Anda. Dengan begitu saya datang ke sini membawa hadiah, mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Pulang, beliau. Pulang. Apa enggak kaget gitu? Kira-kira ini kita bisa enggak begitu? Bisa, mungkin harus belajar dulu gitu ya, atau dipaksain. Kayaknya sulit untuk kita itu. Karena kita masih terbelenggu dengan itu, dengan keburukan dia. Padahal dalam saat bersamaan itu dosa kita dihapus oleh Allah karena kita tidak membalas sama dengan dia gitu. Tapi kalau kita mencaci maki dia, membalas seperti yang dia tuduhkan, berarti kita dengan dia kan sama kelasnya. Karena itu persoalannya. Maka ketika orang menghina kita, santai aja. Selama tidak tersentuh fisik, itu nanti beda kan. Itu ceritanya beda. Kalau hanya suara, biarkan aja. Itu nanti jatuh sendiri, tumbang-tumbang sendiri. Dosa kita dibawa oleh dia dan kebaikan dia dikasih ke kita. Gratis. Gratis. Nah gitu. Jadi kasihan yang suka-suka fitnah, dia dibayar untuk memfitnah orang kan banyak enggak itu. Tapi biasanya kasus model begitu dibayar dulu. Tidak hanya sekarang, yang menghina Rasulullah ketika mau pulang ke rumahnya di Madinah, yang meludahi setiap hari kan dibayar itu dengan beberapa keping uang perak. Orang Yahudi Madinah, setiap Nabi lewat diludahi, itu dibayar oleh tokoh Yahudi Madinah. Dibayar dia itu. Jadi buzzernya sama Nabi lah. Buzzer itu dari bahasa Arab itu. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Bazzara yubazziru buzzer, nah itu. Di situ. Ya, itu temannya siapa? Itu yang hina Nabi. Coba kita lihat ya, wa afina anin nas, kembali. Coba kita lihat Nabi gimana menyelesaikan masalahnya. Ketika satu hari Nabi lewat, tidak diludahi. Karena setiap hari kan tugas dia kan memang itu, karena dibayar untuk itu. Jadi sampai dosa kaget kalau ada ulama dihina, dosa kaget karena dibayar dulu dia. Apalagi sampai menghabiskan anggaran APBN sekian miliar kan, wah tambah mantap.
Beliau bertanya kepada putrinya, tumben hari ini saya tidak diludahi, padahal lewat di samping rumahnya itu. Kalau pertanyaannya saya munculkan, kalau sampean lewat depan rumahnya dia, tetangga, sampean diludahi setiap hari, sampean apain? Minimal dilempar pakai donat lah gitu ya. Kalau enggak celurit melayang gitu. Besok siapkan sniper gitu ya. Nah itu. Ditanya ke putrinya, tumben saya hari ini tidak diludahi. Coba kamu cari informasi, kenapa dia tidak meludahi saya hari ini? Bayangkan, itu Nabi. Dicarilah informasi oleh putri Rasulullah SAW, dapatlah informasi bahwa orang yang meludahi Nabi itu sakit. Kalau kita mendengar orang yang meludahi kita sakit, kita bilang apa? Tompes lah, mate lah. Mungkin beda. Nah akhirnya kata Rasulullah, siapkan 1 mangkok kurma dan 1 gelas susu, saya akan menjenguk dia. Bayangkan itu, Nabi menjenguk orang yang meludahi beliau, menghina beliau dengan membawa 1 mangkok kurma dan 1 gelas susu. Nabi bawa sendiri, tidak nyuruh putrinya. Masuk, ketuk pintu, ya tidak mengucap salam karena dia Yahudi. Tugas dia memang dibayar untuk menghina Nabi. Ketika dibuka pintu, gemetar, dia kaget. Dia mengatakan sebelum buka, siapa? Saya Muhammad, yang orang yang setiap hari engkau ludahi. Buka pintu, kaget, gemetar dia. Kenapa Anda kesini? Saya kesini karena saya mendengar Anda sakit. Karena tetangganya masalahnya, tetangganya Yahudi. Tetangga kita kan muslim-muslim semua kan. Masa berselisih dari jenguk gitu, misalnya gitu. Akhirnya Rasulullah masuk. Dengan gemetar dia mengatakan, ketika saya sakit tidak ada satupun dari teman saya, bahkan orang yang bayar itu pun bosnya, untuk menjenguk saya. Jadi orang yang menjenguk saya ketika saya pertama sakit adalah engkau ya Muhammad yang selama ini saya ludahi. Kemudian dikasihlah kurma dan susu, disebutkan dia bersyahadat dan masuk Islam. Ketika dia bersyahadat masuk Islam, itu dengan akhlaknya Nabi, memaafkan, dia sadar. Tapi beberapa bulan berikutnya dia murtad lagi, karena ditekan sama atasannya, kalau kamu masuk Islam mengikuti agama Muhammad, kami akan boikot. Uang bayarannya tidak cair lagi, Anda tidak bisa dibayar, semua keluarga Anda diboikot, ekonomi Anda diboikot, semua Anda tidak bisa kemana-mana. Akhirnya karena dunianya dan imannya sangat tipis sekali, karena baru masuk baru 1 bulan, dia murtad lagi karena diancam. Tidak dipakai lagi jasanya gitu. Jadi tidak mau bayar gitu. Maka nanti kalau ada yang bertobat dari model-model buzzer kayak begitu, itu udah tidak ada bayaran lagi sudah. Nah itu modelnya itu. Maka yang ini sepertinya perlu belajar gitu untuk memaafkan saudara kita. Apalagi dijaga perselisihannya sampai bertahun-tahun kan. Wah, maafkanlah, karena itu yang terbaik untuk kita. Ya hampir sama tadi intinya. Di sini ada poin ini sama yang merah ini. Wala tahasadu, tidak boleh saling mendengki umumnya. Wala tanajashu. Ini menarik, nanti ada pembahasannya khusus dia. Itu dari poin kedua nanti. Ya, tanajas itu saling memfitnah, tapi nanti konteksnya bisa dalam agama, tapi lebih banyaknya dalam jual beli. Terutama nanti jual beli online. Itu masuk konteks tanajas, nanti kita bahas di bawah. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang menjual beli sesuatu yang masih dalam tawaran orang lain. Maksudnya gini, jangan membeli barang yang barang itu sudah deal harganya yang ditawari oleh orang lain. Misalnya saya jual HP ini,
HP ini saya jual harganya 1 juta ke Ustadz Hasan misalnya. Saya dengan Ustadz Hasan itu harganya sudah deal 1 juta HP saya itu. Kemudian ada orang lain datang, Ustadz saya belilah HP-nya itu 1.300.000, gimana? Padahal harga awal saya sudah deal 1, maka saya jual HP ini ke yang lebih kan harganya. Itu masuk tanajas. Itu tidak boleh. Maka hasilnya itu haram. Wala tanajasu. Itu yang merusak ukhuwah kita hari ini. Karena kita tidak peduli. Itu barang. Apalagi orang, dia sudah dilamar oleh orang, sudah diikat perjanjiannya, kemudian ada orang lain masuk untuk meminta dia, malah kan tidak boleh. Itu orang. Sebelum janur kuning melengkung masih ada peluang, enggak bisa. Enggak bisa. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena merawat ini susah, jadi harus ada iman tadi itu, harus ada Islamnya. Jadi kita menjaga agar celah-celah itu tidak terbuka. Kaidah persaudaraan ini menyebutkan al-ukhwatu mabniyatun ala mutallibatin la ala id'aat. Persaudaraan itu dibangun di atas apa yang orang lain suka, bukan atas tuntunan hak. Jadi kalau tuntunan hak, harta lain itu terbatas. Kalau dibangun di atas dasar orang lain suka dengan kita dalam konteks bukan negatif ya, itu ukhuwah itu akan terjaga dengan baik. Kaidah fikih mengatakan al aslu fid dammil muslimin wa irdihi wa malihi hurmatun. Hukum asal darah seorang muslim, kehormatannya, hartanya adalah terjaga, artinya larang dirampas, haram hukumnya, itu tidak boleh. Tapi realitas hari ini kan kebalikannya ini, kebalikannya. Bahkan yang melakukan ini semua adalah muslim, membunuh saudaranya karena kepentingan dia dengan itu berbeda, itu bisa dihabisi. Bahkan anak bisa membunuh orang tuanya karena ingin mendapatkan hartanya. Pengalaman saya di sini, saya punya pasien di Pavilium sini sih, rumah sakit umum. Yang sakit itu suaminya, kebetulan menantunya tentara. Saya ruqyah di Pavilium. Ketika saya masuk itu kondisinya sudah koma, bapak ini sudah koma. Tapi saya pesan sebelum saya ruqyah, ya saya katakan bahwa nanti kalau ada yang terjadi itu takdirnya Allah, jangan sampai ruqyah gara-gara ruqyah mati ya, bahaya kan. Gitu. Ini nanti takdir Allah. Itu koma, jadi komanya itu ngorok, itu agak rentan ya, pendek biasanya kalau koma ngorok itu pendek. Nah, sebelum ruqyah itu menantunya yang tentara itu panggil saya, Ustaz mau ngomong 4 mata. Oh 3 mata boleh. Kan tidak bisa 3 mata, 4 mata boleh. Jadi yang di dalam ruangan itu suruh keluar, anak, istri dan suruh keluar. Ustaz, yang menyihir bapak ini itu istri sama anaknya. Oh, kok bisa Pak? Iya, karena ingin diambil harta warisannya. Loh, kalau ayahnya meninggal kan otomatis ibu sama anaknya kan dapat warisannya. Kenapa harus dibunuh? Ya itu Ustaz. Yang kok tahu sampean? Dia tahulah gitu. Ya mungkin naluri intelijennya atau apa mungkin paham. Jadi itu. Jadi suaminya itu dibunuh oleh istrinya karena ingin mengambil harta warisan, karena memang orang ya punya pengaruh lah di kota Probolinggo, dulu bekas ASN lah gitu. Dan anaknya ini membunuh ayahnya karena ingin mendapatkan harta ayahnya, padahal kalau ayahnya mati otomatis mereka dapat kan tinggal dibagi aja.
Mungkin kelamaan mungkin meninggalnya, biar cepat itu diambil hartanya gitu. Dibunuh, ya bayangkan. Itu anaknya bekerjasama dengan ibunya itu. Real itu. Kalau dari kaidah ini, itu gimana hukumnya coba? Akhirnya sang ruqyah itu sore gitu ya. Itu malamnya meninggal. SMS itu saya dapat dari menantunya itu, Ustadz, ini yang di ruqyah sudah meninggal, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas bantuannya. Ini kayaknya mempercepat proses keinginan orang ini malahan ya. Tapi kan itu takdir kan, takdir. Ya ternyata memang dia itu yang bersangkutan itu banyak jimatnya juga gitu. Mungkin nanti kalau di kantor berwibawa, disungkani, disegani, itu ada kris-kris kecil lah gitu. Jadi selalu bawa itu. Ya itu musibah yang berikutnya lah gitu. Tapi faktor kematian diantaranya itu terlepas dari takdir tadi ya. Kalau takdir ya pastilah gitu. Ya itu tadi. Orang terdekat itu bayangkan. Gitu. Wah, luar biasa itu. Nah, kaidah hati dalam persaudaraan disebutkan ittiqaul qalbi yasmuru ittiqa'al jawari. Hati yang terjaga dengan baik akan berbuah pada anggota badan yang terjaga dengan baik pula. Nah, itu. Jadi kalau hatinya bermasalah, nah itu nanti al-jawarihnya juga bermasalah juga. Sebab uhwah itu bisa rusak persaudaraan kita. Tadi hasad itu tadi ya, dengki. Mungkin ini cerita real ya, untuk menjaga kita, terutama ibu-ibu juga ya, dan bapak-bapak. Pasien saya ini saya ruqyah itu lebih dari 35 kali, dan itu tidak sembuh-sembuh. Perempuan. Saya bilang, Bu, sampean mau sembuh? Iya Pak Ustadz, aku pengen sembuh biar enak. Gampang, satu caranya. Apa Pak Ustadz? Dia bilang, sampean tidak boleh dengki sama suaminya. Hasad, dengki sama suaminya. Sampean hilangkan dengki sama suaminya, itu sembuh sampean, saya bilang. Jadi pengikat sihirnya itu hasad itu tadi. Bukan karena dikirim orang, bukan, di hatinya pengikat. Jadi hati-hati kedengkian itu kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, itu sangat berbahaya. Ya, sampai sekarang suaminya dituduh macam-macam. Kata Ibnu Taimiyah, al-hasadu huwal al-baghdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadnya. Jadi kalau tetangganya bahagia, senang, dia tidak suka. Padahal kebahagiaan mereka kan tidak ada urusannya dengan itu. Apalagi tetangganya beli mobil baru gitu, tambah itu dengkinya memuncak 2 kali lipat. Jadi tetangganya dikorek-korek lah, itu kerja apa, kok bisa beli mobil ya gitu. Padahal kita ini kan anggota dewan ini kan, tapi belum bisa beli mobil misalnya. Akhirnya si istrinya ya desak suaminya, Pak, apalah yang ada di kantor ambillah gitu. Masa tetangga ada jelas kerjaannya bisa beli mobil, masa kita ndak bisa beli? Akhirnya macam-macam. Yang seharusnya hak orang lain diberikan, ndak diambil sama dia karena bisikan istrinya. Mungkin kalau di sini ndak ada lah, di sana jauh, pulau sebelah. Itu fenomena. Jadi ndak suka orang lain bahagia. Tapi kata Ibnu Qayyim, hasad itu adalah ingin menghilangkan kenikmatan dari orang lain sekalipun dia sendiri tidak mendapatkan. Jadi tetangga kita buka warung nih, tapi warungnya kelihatan tutup terus ya. Padahal buka lebar itu bukanya.
mungkin penglarisnya kurang. Biasanya kalau di Probolinggo itu ya pengalaman nangani itu gitu. Pelanggannya datang berdiri di depan warungnya, padahal rumahnya luas itu. Dia ngetelepon, "Bu, tutup ya warungnya." Di depan warungnya gede buka gitu. Tutup katanya. Subhanallah, hasad. Ingin menghilangkan kenikmatan dari orang lain sekalipun dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dengan cara itu melihat tetangganya, pelong, dia puas. Bayangkan. Dalam waktu yang bersamaan, pahalanya dia dikasih ke kita gratis. Dosa kita dikasih ke dia gratis. Enak kan? Tapi kita kan lihat warungnya, bukan lihat itunya gitu. Akhirnya kita tambah benci juga. Wah, tak balas, carilah dukun gitu, sama-sama kirim santet. Ya berarti kita dengan dia kan sekelas gitu kan. Nah itu persoalannya kan, itu akhirnya. Itu fenomena. Dan itu real. Bahkan yang baru buka, belum buka, mau. Sudah dipasang gitu. Dia masaklah nasi pakai yang colokan itu apa namanya? Iya, jikom itu. Dia kaget ketika nyendok nasinya. Kok enggak masuk sendok ke bawah gitu. Ternyata ketika diangkat, rambut itu bukan sahelai dua helai, kayak habis dipotong ditaruh gitu lah. Daerah Mayangan sini. Keras Mayangan. Belum buka warung, belum buka. Itu awal mau gitu, rencana mau gitu. Baru masak nasi itu di dalamnya itu rambut gumpal habis kayak cukur gitu loh, ditaruh gitu. Ibu ini mikir, dari mana rambut ini? Kalau mungkin sehelai dua helai, mungkin rambutnya dia jatuh gitu aja kan, logikanya. Ini numplok banyak itu. Akhirnya trauma, mau belum buka, mau sih rencana. Subhanallah, hasad itu. Wa min syarri hasidin bisa hasad. Jadi bibit kita sudah ada ya sebenarnya itu, tinggal realitasnya aja. Itu nauzubillah gitu ya, ngeri-ngeri sedap gitu. Nah kalau Ibnu Utsaimin mengatakan hasad adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Nikmat itu bisa berupa harta, kedudukan, ilmu, dan yang lain-lain. Itu kalau hilang itu puas dia. Ya. Tapi kalau ada yang pernah mengalami ini, wah, jangan dilanjutkanlah. Gitu. Karena itu akan menghancurkan kehidupan kita. Mungkin tidak di dunia ya, tapi di akhirat berkeping-keping gitu. Nauzubillah. Nah, Nabi mengingatkan, ada waktu enggak masih ya? Sampai zuhur nanti enggak? Sampai zuhur apa ya? Baik. Dalam Sunan Abu Daud ya, ini cara Nabi mengingatkan umatnya agar bisa bertahan dengan kebaikan dalam waktu yang lama, karena itu yang sulit buat kita. Iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian sifat hasad atau dengki itu. Fa innal hasada, karena sungguhnya dengki itu, hasad, yakulul hasanat. Nah lihat itu konteksnya ini. Yakulul hasanat. Hasanat itu kebaikan yang banyak dari kita itu dimakan, dihabiskan. Mau kebaikan haji, umroh, tilawah, infak, sedekah, dimakan sama hasad, habis. Kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api memakan kayu bakar, habis, ludes, hilang, bersih. Dibayangkan. Jadi hasanat kita tidak satu, hasanat banyak, semua kebaikan kita dilahap habis sama hasad. Yang paling potensi menghilangkan kebaikan kita, amal kita, hasad itu. Karena bibitnya di kita sudah ada dalam itu. Min syarri hasidin idza hasad, itu bibitnya sudah ada.
itu sehari. Kalau hasadnya bertahun-tahun, habislah kebaikan kita. Zuhurnya kita sholat, keluar dari pintu, hilang amal-amal kita itu, habis karena perbuatan kita sendiri. Nauzubillah. Ada di daerah Asabri ya, yang jual roti di Asabri itu ada teman bisnisnya, itu apa namanya? Kalau istilah sekarang itu teman bisnisnya gitu ya, yang kerjasama dengan dia, yang punya usaha ini. Kalau ndak ada orang itu, benci sekali kalau ndak ketemu. Tapi kalau ketemu, bencinya hilang gitu. Kalau ndak ada, jadi gilnya itu, hasadnya itu kuat sekali gitu. Itu bertahun-tahun. Sangat benci ya sama orang itu. Tapi kalau ketemu, tiba-tiba bencinya hilang gitu. Dia mikir, saya ini kenapa ya? Kok aneh? Kalau orangnya itu ndak ketemu, itu benci sekali karena dia dikecewakan gitu, dalam mitra bisnis. Tapi ketika tak ketemu itu ndak ada bencinya, tiba-tiba hilang gitu. Jadi setelah diruqyah itu dia berubah. Karena hasad tadi itu kuat. Jadi setan itu tambah mengikat dengan ikatan yang sangat kuat. Nah ini, Allah menghancur satu kaum itu karena hasad itu. Tidak hanya satu orang ya, satu bangsa, satu kaum, satu kota akan dihancurkan oleh Allah karena hasad itu tadi. Karena dia sudah merajalela kemana-mana. Apalagi sudah masuk ke gedung parlemen, ke gedung dewan, saling sikut-sakut dan macam-macam, hasad muncul di sana. Hadhihi diyarun, kata Anas bin Malik, hadhihi diyaru qaumin ahlakahum al-baghi wal hasad. Ini adalah perkampungan satu kaum yang Allah telah binasakan mereka karena sifat melampaui batas, zalim ya, wal hasad, karena hasad, dengki. Bayangkan kalau satu kaum itu dihancurkan oleh Allah karena dua faktor itu yang dominan. Innal hasada yudfi'u nural hasanat. Nah, hasanat lagi. Sesungguhnya hasad dapat memadamkan cahaya kebaikan, dihilangkan kebaikan gitu. Wal bagyu yusaddiqu zalika ayukazibu. Melampaui batas atau kezaliman itu yang akan membenarkan hal itu atau mendustakan, tergantung orangnya. Ya, kita lihat sharing sebentar tentang keburukan-keburukan yang dilakukan akan berdampak. Ya. Biar tak ngantuk. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون فيها خسف ومسح وقذف لم يذكر أن السبب هو تصدع سطح الأرض وانشقاقها، إنما السبب هو المعاصي، فقال سيكون في هذه الأمة خسف ومسح وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. أيها المسلمون، لقد جرت سنته تعالى في خلقه أن يعامل عباده حسب ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وشؤم هذه الذنوب والمعاصي والتي يعاقب الناس بسببها لا يصيب المباشرين لها فقط، بل يصل حتى للصالحين والمؤمنين. فقد سألت أم المؤمنين زينب
بنت جحش رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث يا عباد الله كل معصية عصي الله تعالى بها في البلاد أو في البحر أو في الليل أو في النهار. لذلك كان من الواجب علينا جميعا أن نحذر من ذلك وأن لا نعمل مكر الله، خاصة مع ارتكاب المعاصي. وأيضا من سنته تعالى أنه يمهل أقواما ويرجع عذابهم إلى وقت آخر. ونحن الآن اطلعنا مع بعضنا البعض على هذه العلامات ورأينا أن جميعها قد وقع، ورأينا بالفعل أنها تشير إلى آخر الزمان وتبين أن الفترة التي نعيشها الآن هي الفترة التي تسبق قيام الساعة، غير أن أكثر الناس اليوم لا يفكرون في هذا الموضوع أو هم لا يريدون التفكير فيه. وهم لا يتحملون قراءة أخبار الكوارث ولا يطيقون مشاهدة فيلم عن الموت أو عن الأزمات التي تحل بالإنسان. وهم يفرون من التفكير في القيامة بسبب الخوف، بينما هم حتما سوف يلاقون ساعتهم في يوم من الأيام. يقول الله تعالى متحدثا عن اقتراب الساعة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. من الإشارات التي ذكرت في الأحاديث النبوية وفي آيات القرآن الكريم يتوالى وقوعها واحدة تلو الأخرى. والعالم يعيش تطورات لم يشهدها في أي وقت من أوقات التاريخ، تطورات سريعة نعيشها كل يوم. وعلى الناس ألا يغفلوا عن هذه العلامات، فعليهم أن يأخذوها مأخذ الجد وأن ينظروا إليها نظرة المتبصر. وعلامات آخر الزمان هي في الحقيقة إنذار مهم وتذكير فيه الكثير من الخير. قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. العلامة الكبرى السابعة الكسوف الثلاثة. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، فذكر منها: وثلاثة كسوف. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب،
وخسف بجزيرة العرب. صحيح مسلم. ومثل كل موضوع فإن في هذا المقام أيضا ما نختم فيه، وما جاء في القرآن الكريم: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Ya, itu yang terjadi, dan bencana-bencana itu mengingatkan kita karena faktor mungkin karena dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Mungkin ada waktu 5 menit lagi ya, 10 menit sampai jam 8, benar ya? Jam 8 ya? Oke. Sini ada 7.52. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, atau ya ditulis, mungkin nanti dikirim pertanyaan, sampaikan. Ya mungkin terakhir ini sebenarnya mau dikasih tentang tanah jas tadi itu, karena itu sangat urgen. Menjaga hati kita agar tidak hasad ya. Nah, ini dalilnya ini. Di antaranya adalah kekuatan kita di hati. Hati kita jangan sampai lemah. Ya, kalau bisa jiwa kita, hati kita harus terisi dengan baik dengan ayat-ayat Al-Qur'an supaya dia bisa bertahan dengan baik. Nah, ini yang kedua ya, najas. Saya kasih waktu 2 menit lah. Najas. Najas ini secara bahasa artinya memprovokasi sesuatu dengan makar, tipu daya, trik, dan tipuan. Jadi makna larangan itu janganlah memperlakukan atau bermuamalah dengan orang lain dengan tipuan, trik, atau tipu daya. Ini juga mencakup an-najas dalam jual beli, yaitu menawar lebih tinggi bukan dengan maksud untuk membeli, melainkan hanya untuk memprovokasi pembeli agar membeli dengan harga yang tinggi. Nah, ini real kan, biasanya online, hati-hati. Jadi misalnya ada produk satu nih, buku bagus, jadi dia bentuk provokasinya, kita kan udah tahu real ya, bentuk provokasinya dia nge-print, sudah banyak yang ini, jadi pemesanan itu sebenarnya pemesanan palsu, bukan orang mau beli, saya pesan banyak gitu, sehingga dengan pesanan banyak itu, ketika harga barang itu tinggi, dia lepas barang itu, tapi yang mesan tadi tidak jadi, karena itu trik saja. Jadi yang sehingga menganggap barang itu laris gitu. Orang beli dengan harga yang tinggi dari provokasi tadi. Itu real enggak? Mungkin dalam model iklan atau jual beli online biasanya main. Barang bagus pokoknya itu sudah banyak beli, ayo ini. Itu najas gitu. Padahal barang yang dijual tidak sesuai dengan realitas barang yang dijual. Itu masuk tanajas. Jadi orang beli kecewa karena yang dilihat dengan yang didapat dipegang itu tidak sama. Nah, itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jadi terlalu memuji barang yang dijual itu masuk najas. Nah, itu. Jadi ibu-ibu yang online harus dijaga itu, karena nanti keuntungan yang kita dapatkan itu nanti tidak halal gitu. Itu yang sangat berbahaya. Nah, ini sengaja memainkan harga ya, macam-macam ya. Nah, gitu. Atau yang gini, biar nanti keuntungannya lebih banyak, itu masuk. Jadi orang datang itu diborong di jalan, nanti dia jual, beli di desa, dijual di kota, itu nanti dilarang. Janganlah kalian mencegat rombongan dagang yang belum sampai ke pasar, dan jangan pula sebagian dari kalian membeli barang orang lain yang belum ditawarkan. Janganlah melebihi harga tawaran barang yang sedang ditawar oleh orang lain itu tadi,
dengan bermaksud menipu pembeli, dan jangan pula orang kota membeli buat orang desa, karena akan dipermainkan harganya. Air saja itu yang biasanya kita beli di itu kecil, tapi kalau sudah masuk toko-toko besar kan bisa naik harganya. Itu masuk itu. Nah, itu larangannya banyak, hadisnya banyak, termasuk saham dalam sistem najas. Saham itu sistem najas, karena hanya mau manipulasi saja. Realnya belum tentu ada barangnya, permainan. Atau melakukan order pembelian fiktif. Oh, saya pesan satu gerombolan dia, oh pesan, harganya kan tinggi itu. Nah, ketika harganya tinggi, dia lepas ke pasaran barangnya, dan yang pesan order itu tidak jadi karena yang fiktif. Biasanya jual beli online, hati-hati. Mending langsung beli barang situ dah. Itu lebih aman untuk menjaga kita agar tidak terjatuh ke perbuatan najas yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Inilah situasi yang merusak ukhuwah kita di era sekarang. Najas itu paling banyak. Atau mohon maaf, jual tukar tambah, masa itu najas. Orang kan tidak menganggap itu, tidak ada urusan, yang penting saya dapat ini kan. Tukar tambah dalam Islam itu nanti dibukalah kitab Babul Buyu. Sekarang gratis, dosa beli kitabnya ada kok. Itu kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, kemudian gandum dengan gandum, itu kan tidak boleh ditukar. Kalau yang sejenis tukar tambah itu dilarang. Mending jual barangnya dulu, nanti beli yang baru, nanti kurangnya berapa, itu baru boleh. Paham di sini ya? Nah, itu. Nanti kalau terlalu dalam dijelaskan agak sensitif juga, karena mungkin kita belum siap menerima itu. Tapi realitasnya kita dilarang jual beli najas. Termasuk beli jeruk manis gitu, padahal contohnya aja misalnya, tapi asli yang jual das manis itu, karena dia beli contoh yang manis ke sebelah, manis dibuka gitu. Itu masuk trik kan. Ternyata kecutnya luar biasa gitu misalnya gitu. Ya penipuan dan macam-macam gitu. Sekira itu yang bisa saya sampaikan, karena mungkin waktunya juga sudah habis, kurang 1 menit ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kalau ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mungkin ada, udah ada kayaknya ibu-ibu udah paham insyaallah. Paham semua ada. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga hati kita, menjaga jiwa kita untuk senantiasa tetap dalam kebaikan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min galabatid daini wa qahri rijal. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyanhu fi qulubina wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.